Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pembahasan kita malam hari ini kita mulai dari najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa la yu'fa an syai'in, dan tidak dimaafkan an syai'in dari sesuatu minan najasat dari najis-najis illal yasira, kecuali sedikit, minad dami, dari darah, wal qayhi, dan nanah. Mu'allif mengatakan semua najis, baik itu banyak atau sedikit, tidak ada yang dimaafkan. Artinya apa? Harus disucikan atau dibersihkan sampai betul-betul hilang semua. Ada sedikit saja najis, misal seujung jarum, najis misalnya, melekat pada badan seseorang atau pakaian seseorang, kemudian dia sholat dengan badan yang terkena najis atau pakaian yang terkena najis, walaupun seujung jarum, itu tidak sah. Nah, yang dimaafkan hanya satu, darah yang sedikit. Darah yang sedikit. Nah, yang kedua, nanah yang sedikit. Nanah yang sedikit. Baik. Apa dalilnya kalau darah atau nanah yang sedikit itu dimaafkan? Salah satu dalilnya adalah cerita Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, kebanyakan kami itu hanya punya satu pakaian. Sehingga waktu haid yang dia pakai ya pakaian itu. Waktu salat yang dipakai ya pakaian itu. Padahal
Kalau pakaian dikenakan perempuan yang haid zaman segitu lah ya, kalau zaman sekarang kan sudah ada softtek yang melindungi pakaian dari darah haid, sudah ada di zaman segitu. Nah, paling perempuan pakai potongan kain untuk membalut farjinya supaya darah haid nggak kemana-mana. Tapi kebanyakan itu masih mengenai pakaian. Nah, Ibu Aisyah mengatakan kebanyakan perempuan hanya punya satu pakaian. Waktu haid pun yang dipakai ya pakaian itu. Waktu sholat yang dipakai ya pakaian itu. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwa adanya sedikit darah di pakaian itu dimaafkan. Baik. Begitu juga pernah terjadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mencet bisul di badannya. Bisul itu kalau dipencet keluar apa? Keluar nanah dan darah. Kemudian habis itu dia lap begitu saja terus dia sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa darah yang sedikit, nanah yang sedikit dimaafkan. Nah, lalu bagaimana dengan najis-najis yang lain? Seperti kencing atau berak. Apakah kalau sedikit juga dimaafkan atau tidak? Mu'allif mengatakan tidak. Ya. Kencing atau berak walaupun sedikit tidak dimaafkan. Artinya ada sedikit saja cipratan kencing atau berak, nah itu menghalangi dari sahnya salat. Nah, menghalangi dari sahnya salat. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, semua najis itu kalau sedikit dimaafkan. Semua najis itu kalau sangat sedikit dimaafkan. Baik. Dalilnya juga cukup kuat. Apa hujahnya ulama Hanafiyah? Hujah mereka adalah disyariatkannya istijmar. Apa istijmar itu? Eper. Nah, bersesuci dengan batu atau tisu atau yang sejenisnya dari kencing dan BAB. Baik. Bagaimana mereka berhujjah dengan masalah istijmar ini? Mereka mengatakan namanya orang istijmar peper, ya, dari kencing atau dari BAB itu nggak bisa membersihkan total, nggak bisa. Pasti ada kencing yang tersisa, pasti ada kotoran BAB yang tersisa, pasti ada. Nah, pasti ada. Nah. Ini menunjukkan bahwa kencing dan berak pun yang sedikit juga dimaafkan. Yang sedikit juga dimaafkan. Baik. Dua apa? Pendapat yang berbeda. Yang satu
lebih aman. Karena apa? Nah, mengajak kita untuk berhati-hati dengan apa? Najis walaupun sedikit. Yang satu lebih kuat hujahnya. Yang satu lebih kuat hujahnya. Paham tuh? Bagaimana nih kita? Baik. Kita mencikapinya gimana? Yang pertama, kita harus berhati-hati dengan najis walaupun sedikit. Baik. Jangan meremehkan cipratan najis. Yang kedua, juga jangan berlebih-lebihan. Jangan apa? Berlebih-lebihan dalam masalah najis, terutama untuk najis-najis yang sangat sedikit. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam masalah najis yang sangat sedikit, ini bisa menjadi penyebab namanya was-was. Penyebab namanya apa? Was-was. Ketika orang membasuh kencingnya, terus terbayang-bayang dia. Nah, jangan-jangan pas saya basuh tadi ada yang nyiprat di kaki saya, ada yang nyiprat di betis saya, atau di mana-mana. Sehingga dia apa? Nah, akhirnya was-was. Nah, akhirnya sampai habis kencing, kalau enggak diguyur semua badannya, enggak merasa yakin sudah suci. Masuk kamar mandi, kalau dindingnya enggak disiram semua keliling, nah merasa apa? Enggak aman dengan najis. Nah, ini namanya sudah apa? Was-was. Namanya was-was. Kencing, nah, padahal ketika orang kencing itu, misalnya laki-laki yang kencing, yang terkena najis yang mana? Hanya ujung kemaluannya saja. Nah, tapi karena sudah kena was-was, nggak puas. Nah, kalau hanya mensucikan bagian yang kena najis, badannya minimal disiram sampai di atas pusat, supaya apa? Yakin suci. Emang kencingnya sampai di situ? Hah? Emang kencingnya sampai di situ? Baik. Jadi, memang kalau kita lihat secara dalil, hujjahnya ulama Hanafiyah lebih kuat, yaitu apa? Najis itu ketika sangat sedikit dimaafkan. Kenapa nih? Nah, ketika sudah sangat sedikit, kita nggak bisa mendeteksi, ya nggak? Nah, kita nggak bisa melihat. Nah, kita tidak bisa melihat. Nah, sedangkan syariat Islam itu punya ciri khas apa? Al-yusru, mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama kalian itu sulit. Nah, ma yuridullahu bikumul usr. Nah, Allah tidak menghendaki sulit untuk kalian. Kita lanjutkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah. Dan hewan la nafsa yang tidak ada darah. Nafas di sini artinya apa? Darah. Lahu baginya sa'ilatun, mengalir.
Hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir. Oh iya. Seperti apa? Belalang, lalat, kupu-kupu. Nah, ini tidak ada darahnya yang mengalir, nggak ada. Tidak ada darahnya yang mengalir. Maka hewan-hewan seperti ini tidak dihukumi najis, bangkainya juga tidak dihukumi najis. Bangkainya juga tidak dihukumi najis. Apa dalilnya? Yang pertama, untuk belalang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gimana? Ahillat lakum al-maitatan, ad-daman wal maitatan. Ada dua darah yang dihalalkan dan dua bangkai yang dihalalkan. Fa'amal maitatan. Nah, dua bangkai yang dihalalkan itu adalah al-hut wal jarad. Ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Kemudian hadis tentang lalat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu." Nah, ketika ada lalat jatuh ke wadah kalian, wadah air minum, ada lalat jatuh ke situ, langsung masukkan saja sekalian. Terus dibuang. Nah, kenapa? Dalam hadis dirinci bahwa lalat itu kedua sayapnya, yang satu itu adalah penyakit, yang satu adalah obatnya. Lalat seperti itu. Jadi sayapnya yang satu itu tempat penyakit, sayap yang satunya adalah tempat apa? Obatnya. Makanya kalau ada lalat masuk makanan, masuk kuah sayur, masuk air minum, masukkan sekalian. Masukkan kalian, kemudian dibuang, bisa dimakan, bisa diminum. Sekarang pertanyaan. Ketika lalat itu dimasukkan ke air lup, mati enggak? Mati. Berarti jadi apa? Bangkai. Maka hadis ini menunjukkan apa? Bangkainya lalat itu tidak najis. Bangkainya lalat itu tidak najis. Dari sini kemudian ulama-ulama mengkiaskan hewan-hewan lain yang tidak punya darah yang mengalir, yang enggak punya darah banyak, ya, itu bangkainya suci. Bangkainya suci. Baik. Nah, qala wa idza waqa'a fil ina, dan ketika hewan itu jatuh di dalam wadah. Wa mata fihi, dan dia mati di dalamnya. Fa innahu, maka sesungguhnya hewan itu la yunajjisuhu, tidak menjadikannya najis. Tidak menjadikannya najis. Kalau ada hewan yang tidak berdarah jatuh ke dalam wadah air,
atau jatuh ke dalam kuah, kemudian mati di dalamnya, maka dia tidak menjadikan airnya najis, tidak menjadikan kuahnya najis. Kenapa? Karena bangkai dia itu bangkai dia itu tidak najis. Bangkai dia tidak najis. Ada kupu-kupu jatuh di dalam apa? Air yang sedikit. Ada air satu ember, ada kupu-kupu atau belalang jatuh ke situ, mati di situ. Airnya najis apa suci? Airnya tetap suci. Ada belalang masuk ke mana? Air. Ada belalang masuk ke air, kemudian mati di situ. Airnya cuma satu ember. Najis enggak airnya? Tidak. Ada tikus masuk air, airnya cuma satu ember, tikusnya mati di situ. Airnya najis enggak? Najis. Jadi hewan-hewan yang tidak ada darahnya, bangkainya tidak najis. Bangkainya tidak najis. Oh iya. Kita beralih ke masalah berikutnya. Qala wal hayawan, dan seluruh hewan, kulluhu semuanya tahirun suci. Semua hewan itu hukumnya suci. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak adanya dalil yang menajiskannya. Dalilnya apa? Tidak adanya dalil yang menajiskannya. Karena hukum asal. Ya, kaidah nih buat kita. Segala sesuatu hukum asalnya suci. Segala sesuatu hukum asalnya apa? Suci. Hewan. Hukum asalnya apa? Suci. Kalau ada orang mau bilang hewan ini najis, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Apa dalilnya kalau hewan ini najis? Pakaian sama. Hukum asalnya apa? Suci. Kalau orang mengatakan pakaian ini najis, kita tanya, kenapa kamu bilang najis? Ya kan kita nggak tahu tadi siapa yang pakai, nggak tahu disucikan apa enggak. Kalau nggak tahu, jangan dihukumi najis. Kembalikan ke hukum asalnya. Tapi kalau, pakaian ini najis, kenapa? Saya tahu tadi kena kencing. Nah, ada alasan untuk mengatakan dia najis. Lantai. Hukum asalnya apa? Suci. Kalau ada orang yang bilang najis, ditanya, kenapa kamu bilang najis? Apa kamu lihat lantainya kena kencing? Lah lantainya nggak pernah disiram, nggak pernah dipel. Kalau cuma karena nggak pernah disiram, nggak pernah dipel, tidak bisa kita hukumi apa? Najis. Kita hukumi najis itu kalau jelas dia kena najis. Betul? Kenapa? Karena hukum asalnya dia adalah suci. Segala sesuatu begitu.
Hukum asalnya apa? Suci. Segala sesuatu hukum asalnya adalah suci. Begitu juga hewan. Semua hewan hukum asalnya suci. Hukumnya asalnya apa? Suci. Iya. Sapi suci apa enggak? Suci. Kambing suci apa enggak? Suci. Kerbau suci apa enggak? Suci. Ikan suci. Semuanya hukum asalnya adalah suci. Baik. Qala illal kalba. Kecuali anjing, wal khinzira, dan babi. Kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Ya. Kalau babi dan anjing hukumnya apa? Najis. Hukumnya najis. Tadi dikatakan hukum asalnya suci. Kalau bilang najis harus ada dalil. Apa dalilnya? Kalau anjing itu najis. Yang pertama, untuk anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Dan ihdahunna bitturab. Ketika ada anjing yang menjilat, walagha. Menjilat artinya apa? Nah, menjilat. Menjilat wadah kalian. Maka basuhlah 7 kali. Kemudian salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan debu atau pasir. Baik. Perintah Rasulullah untuk membasuh bekas jilatan anjing sampai 7 kali itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anjing itu hewan yang najis. Anjing itu hewan yang najis. Baik. Kalau anjing dibilang najis, ada dalilnya. Kalau babi dibilang najis juga, apa dalilnya? Yang pertama dari ayat Al-Quran. Allah menyebutkan beberapa yang haram, di antaranya babi. Allah menyebutnya aulahma khinzirin fa innahu rijsun. Atau daging babi. Kenapa diharamkan? Fa innahu rijsun, karena dia najis. Karena dia najis. Baik, daging babi diharamkan karena apa? Karena dia najis. Baik. Sudah? Selain itu juga karena alasan anjing dan babi itu lebih kotor mana? Hah? Lebih kotor babi. Nah, kalau anjing itu kotor, menjijikkan, maka babi itu lebih kotor, lebih menjijikkan. Nah, babi itu semuanya dimakan. Kotoran itu dimakan sama babi. Nah, maka babi hukumnya juga najis, sama seperti anjing. Nah, berarti kalau kita pegang-pegang anjing boleh nggak? Nggak boleh. Pegang-pegang babi boleh nggak?
Nggak boleh. Kenapa? Najis. Iya? Ada yang protes. Itu namanya intoleran katanya. Ya. Nah, babi, anjing kan peliharaannya orang banyak. Kalau dibilang najis itu namanya intoleran, nggak toleran. Ya, ya. Pertanyaan. Kalau orang memaksakan kepada kita untuk mengakui bahwa anjing, babi itu nggak najis, intoleran apa enggak? Ya sama. Gitu ya. Ya sama. Tapi kalau apa namanya menyebut apa namanya babi, anjing itu najis dikatakan intoleran, maka menyebut anjing, babi itu tidak najis itu juga intoleran, sama. Paham tuh? Baik. Qala wa ma tawallada minhuma, dan hewan yang lahir minhuma dari keduanya. Baik. Begitu juga hewan-hewan yang lahir dari persilangan babi dan anjing. Baik. Misal ada babi dikawinkan dengan anjing, terus lahir apa? Nah, lahir babi, kepalanya anjing misalnya. Atau lahir anjing dengan kepala babi. Atau lahir anjing mirip dengan babi. Ya. Ya. Pokoknya, nah, misal ada hewan yang lahir dari babi dan anjing. Ada persilangan babi dan anjing. Maka hukumnya sama dengan apa? Anjing, sama dengan babi, berarti hukumnya apa? Najis. Aw min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Hewan yang lahir dari persilangan anjing dengan hewan lain, misalnya dengan kambing. Ada persilangan apa? Kambing dengan anjing. Maka hukumnya apa? Sama dengan anjing, najis dan haram. Ada kambing, lahir dari persilangan induk kambing dengan babi. Maka hukumnya juga najis dan haram seperti babi. Paham tuh? Baik. Qala wal maitatu kulluha najisun. Dan semua bangkai najisatun, najis. Bangkai semua najis. Semua bangkai najis. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Mati karena sakit, mati karena apa? Jatuh, mati karena ketimpuk batu, atau disembelih yang tidak syar'i. Misalnya gimana? Nah, disembelih dengan ditusuk apa? Duburnya pakai besi panas, kan ada tuh orang yang nyembelih babi begitu. Atau disembelih dengan menyebut selain nama Allah, disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, sama, berarti itu apa? Bangkai. Semua bangkai hukumnya najis. Berarti misal kita dapat makanan yang apa? Lauknya itu daging atau ayam misalnya, yang disembelih untuk persembahan kepada selain Allah.
Ini sapi disembelih untuk larung sesajen. Kepalanya kemudian dihanyutkan di laut, terus daging sapinya dimasak. Pertanyaan, daging sapi tadi hukumnya apa? Bangkai. Hukumnya apa? Bangkai. Najis apa tidak? Najis. Nah, hukumnya bangkai dan najis. Najis dan haram. Sudah? Nah, berarti kalau nanti dia misalnya dimasak, dibikin rendang, terus dibikin nasi kotak, nasinya kena rendangnya itu, najis apa enggak? Najis. Boleh dimakan? Tak boleh. Paham tuh sebab? Nah, semua bangkai hukumnya najis. Nah, apa dalilnya? Kalau bangkai itu najis. Ayat. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Nah, yang haram itu bangkai, darah, daging babi. Kenapa haram? Najis. Allah menyebutnya ketiganya itu disebut apa? Najis. Maka bangkai itu hukumnya apa? Najis. Qala illa samaka wal jarada wal adamiyya. Kecuali 3. Bangkai yang tidak najis ada berapa? 3. Apa itu? 1, as-samak. Apa? Ikan. Nah, begitu juga semua hewan-hewan air. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara masalah laut, beliau bilang apa? Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Kalau halal berarti suci, ya. Nah, ini kaidah ya. Semua yang halal itu suci. Tapi tidak semua yang suci itu halal. Semua yang najis itu haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Paham tuh? Rasulullah mengatakan apa? Bangkai-bangkai air, bangkai-bangkai hewan air itu halal. Kalau halal otomatis suci. Wal jarada dan belalang. Yang kedua adalah belalang. Kemudian juga disusulkan hewan-hewan yang tidak ada darahnya, sama. Hewan-hewan yang tidak ada darahnya. Qala wal adamiyya, dan manusia. Nah, bangkainya manusia, semua manusia yang mati itu jadi bangkai, ya. Kenapa? Enggak ada sembelihan yang syar'i. Ya? Tidak ada manusia yang mati dengan sembelihan yang syar'i. Maka semua manusia yang mati hukumnya adalah apa? Bangkai. Paham tak? Nah, bangkainya manusia hukumnya apa? Suci. Hukumnya apa? Suci. Apa dalilnya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yanjus." Orang iman itu tidak najis. Nah,
baik ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Begitu juga walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia adalah apa? Nah, bangkainya tidak dinajiskan. Bangkainya tidak dinajiskan. Baik. Baik. Termasuk bukti bahwa bangkainya manusia itu tidak najis adalah perintah Rasulullah untuk merawat jenazah, dikasih wangi-wangian, dibungkus, dikafani. Ini menunjukkan apa? Dia nggak najis. Nah, sebab apa? Namanya orang merawat jenazah, memandikan, apalagi memberi wangi-wangian, bahkan memasukkan apa? Kapas di beberapa bagian badannya misalnya. Itu kan mesti menyentuh jenazah itu kan ya. Ya, kalau najis boleh nggak disentuh? Nggak boleh. Nah, maka yang tidak najis dari bangkai-bangkai itu ada berapa macam? 3. Apa? Nah, ikan dan semua hewan air. Kemudian belalang. Nah, dan semua hewan yang tidak ada darahnya. Kemudian manusia. Baik. Kajian kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.